Ya, woi, woi. Ah. Shit, bola. Aduh. No, ref, no, Tenang, no, tenang. it's a foul, ref, ref, Tenang. no, that's Tenang, my tenang. player, ref, you Hey, should do referee. this, no, ref, Ayo, no, ada apa ini? Nggak boleh, woi. Nggak boleh. no, Nggak ref, boleh, no, woi. it's Nggak a boleh. foul, Nggak hey, you shut up, you. Medik, medik, medik. Ini cuma bola, nggak kena kaki. Ah. Lihat Sid, lihat Sid, lihat. Itu dia pakai apa bola Sid? itu bersih. Wasit, lihat deh. Kenapa itu? Sid, No, pakai doping ini Sid. no. Dia Wih, minum apa wasit, tuh Sid? itu minum doping dia. Doping, Sid. Doping wasit. Dia minum doping. Tenang, tenang, tenang. Oke, halo bro, dengan Health Clinic. Lo lihat tadi ya, di video yang tadi sebelumnya, tuh orang-orang itu lagi pada ribut. Bilang, wah ini doping, ada yang pakai inhaler, obat gosok, apa itu doping dan sebagainya. Nah, mereka ngeributin ini, mungkin, ya, ada obat gosok. Dibilang, atau nggak yang model kayak gini, dibilang ini doping, ya, karena dia dihirup atau bikin nyaman katanya. Jadi enak kok pemainnya setelah dipakai kayak gini langsung bisa mainnya kenceng. Ya, saudara. Ya, seperti kita ketahui, ini ada namanya inhaler cair, inhaler krim, satu lagi inhaler yang nebulizer, ya. Ini berbeda jauh, ya. Karena yang ini, dua makhluk ini nih, dua benda ini satu krim, yang satu cair, ini dua bahan utamanya adalah mentol, peppermint. Karena kenapa? Tujuannya memberikan sensasi dingin, sensasi nyaman, sensasi sebenarnya bukan dingin sih, sensasi panas. Tapi efeknya apa? Memberikan support ke pembuluh darah. Jadi main pembuluh darah supaya kita seger. Ini dua hal ini suka dipakai buat kram otot lah. Ini juga kalau kalian lagi mabuk di jalan lah, lagi muntah-muntah mual, pasti pakai ini enakan ya. Jadi ini efeknya cuman mentol. Apakah perlu izin dan sebagainya pakai doping? Enggak. Ini obat yang bisa kalian pakai. Karena kalaupun pakai kebanyakan yang ada panas malah luka bakar, malah melepuh yang ada. Beda sama ini ya. Ini adalah inhaler dalam bentuk yang kalau dikeluarkan ini gas, nebul, partikel mikro yang diberikan langsung ke saluran pernapasan. Dan ini untuk membantu paru-paru kita untuk bekerja lebih baik. Apakah boleh? Apakah ini masuk doping? Iya, kalau memakainya overload, berlebihan, dan tidak ada dasar klinisnya. Maksudnya apa? Ini adalah obat yang akan dipakai oleh para dokter untuk mengobati orang-orang dengan sakit di paru-parunya. Paling sering adalah orang asma. Ada berapa jenis? Ada yang namanya isinya salbutamol, ada yang isinya formoterol, ada yang isinya pokoknya semua yang terlalu banyak sekali ya, banyak jenisnya. Dan itu boleh dikeluarkan oleh dokter. Kenapa? Karena dia ngelihat kalian lagi olahraga atau kalian punya riwayat asma, butuh bantuan. Soalnya kalau nggak dikasih obatnya yang ada bengek, tambah sesak, dan akhirnya kalian malah masuk rumah sakit. Jadi dia diberikan ini. Boleh nggak saya pakai ini? Boleh nggak kalian pakai ini pada saat bertanding? Boleh. Tapi minta ke dokternya yang memberikan. Bukan kalian beli sendiri, dicur-cur datang ke apotek. Mbak, saya mau beli salbutamol inhaler. Nggak begitu. Karena itu butuh dosisnya. Di wadah sendiri sebenarnya udah ada dosisnya, dosis maksimalnya ada ya. Dan dia kenapa dibilang dosis maksimal? Karena kalau sampai diberikan lebih dari situ, yang jadi masalah adalah berbahaya buat sistem jantung dan pembuluh darah kalian juga ya. Akhirnya bukan dapat dosis yang bukan dapat efek yang menguntungkan, malah merugikan. Nah, kalau pakai langsung dengan dokter akan memberikan dosis yang tepat, dosis yang sesuai dengan klinis kalian ya. Tapi misalnya kalian mau bertanding, kalian butuh ini, diresepkan sama dokternya obat salbutamol ini. Tanya ke dokternya, dok saya atlet, saya mau bertanding. Saya minta dokter bikinkan surat yang bernama TUE. Nanti di situ dokternya ada. Sudah nuliskan kenapa dia dipakai obat ini, landasannya apa, jadi di pemeriksaan penunjangnya apa, data-data yang lengkap. Nah, itu nanti akan dikumpulkan, diberikan ke lembaga anti doping. Dan lembaga anti doping akan masukkan ke dalam sistem. Nah, akhirnya dalam prosesnya TUI itu nanti akan dibahas oleh tim dokter yang sesuai dengan kondisinya. Dengan kondisi misalnya pakai ini, tim dokter adalah tim dokter yang di bidang paru-paru ya, atau di bidang alergi.
Nanti di situ akan diskusi apakah perlu untuk penggunaan obat ini. Apakah obat ini diberikan dengan dosis yang sesuai? Jika memang sesuai, jika memang sudah terbukti bahwa kalian memang sakit, nah itu akan dikeluarkan surat TUE-nya. Jadi kalian akan aman. Jadi bukan berarti kalau ada pertandingan tiba-tiba ada pemain yang tiba-tiba kayak gitu, langsung bilang wah dia curang, dia doping. Enggak, cek dulu kalau dia ternyata penyakitan, dia ternyata dia punya asma, ya dan punya TUE, nggak ada masalah, itu wajar. Mau kalian teriak-teriak itu doping, ya nggak akan digubris. Bukan pemain tersebut bermain curang, bukan negara tersebut bermain curang, enggak. Karena negara tersebut menurunkan atlet yang memiliki kondisi sakit dan dia membutuhkan terapi. Dibandingkan dia nggak diberikan, tiba-tiba dia kolaps di lapangan, akhirnya butuh tindakan operasi, yang akhirnya rugi siapa? Si atletnya sendiri. Ya, jadi dengan dibuat TUE itu oleh dokter setidaknya itu udah melindungi si atlet untuk bermain dengan baik, atletnya juga sehat. Jadi jangan ribut-ribut lagi, ngeributin yang inhaler inilah dibandingkan dengan sama kayak gini. Enggak, semuanya boleh tapi dengan syarat dan kondisi. Jadi jangan lupa, kalau emang perlu yang nebulizer kayak gini, kalian pakai nebulizer gini, tanya ke dokternya, minta dokternya untuk bikin TUE. Oke, udah paham? Oke.